Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik dari Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani yang lagi-lagi dengan menggebu-gebu, dengan semangatnya yang begitu luar biasa, ingin membangun Islam yang berperadaban baik, Islam yang mampu diterima oleh semua pihak, sehingga Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani saya kira menyampaikan hal ini dengan semangat dan cukup luar biasa, yang dimana beliau lagi-lagi menyinggung soal kelompok sebelah yang melarang ini itu, membid'ahkan ini itu, dan seterusnya. Jadi memang akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam polemik, termasuk diantaranya adalah polemik nasab, dan satu lagi polemik dari kelompok yang satunya adalah soal polemik melarang ini itu atau membid'ahkan ini itu. Anggaplah yang dimaksud oleh Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani ini adalah kelompok dari Wahabisme yang selama ini kita lihat, dan ciri khas mereka itu yaitu celana cingkrang dan sebagainya. Dan Wahabisme ini kalau kemudian kita telaah dan lihat perkembangannya di berbagai media sosial di Indonesia, itu banyak kemudian melakukan pelarangan-pelarangan terhadap hal-hal yang katanya tidak dilakukan Nabi, namun umat saat ini melakukan itu. Contoh misalnya seperti maulid dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu kemudian dianggap oleh mereka adalah sebuah bid'ah yang dalalah atau bid'ah yang sesat, yang tanpa pengecualian mereka kemudian membid'ah-bid'ahkan itu dan mengharamkan itu, dan bagi siapapun katanya yang kemudian melaksanakan itu akan masuk neraka. Nah, seperti itu pernyataan-pernyataan yang selama ini kita dengar di media dari kelompok Wahabi ini, kelompok celana cingkrang yang hari ini membuat pemahaman-pemahaman yang saya anggap juga begitu keliru. Nah, untuk kemudian memberikan pencerahan buat kita, lalu Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani menjelaskan sedetail mungkin dan menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan bid'ah yang dimaksud oleh kelompok Wahabi ini. Nah, seperti apa kemudian penjelasan dan semangat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak bersama-sama berikut ini. Sekarang ini maulid tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat, maulid tidak pernah dilaksanakan oleh tabi'in, dia tidak ada di zaman Nabi, tetapi maulid ini adalah bid'ahnya bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah yang baik. Kalau orang Wahabi beda, ngatek orang apa sing penting aja ngobrol, ngerti ngomong Jawa? Ngatek orang apa sing penting aja ngobrol, ngerti tabotan? Alhamdulillah. Kata orang Wahabi, bid'at itu hanya satu. Al bid'atu dhalalah. Bid'ah itu sesat berdasarkan hadis. Kullu bid'atin dhalalatun, kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Bagi orang Wahabi tidak ada yang namanya bid'ah yang mahmudah. Tidaklah terbagi-bagi bid'ah menjadi berbagai macam bagian. Bid'ah hanyalah satu, yaitu bid'atun dhalalatun, bid'ah yang jelek. Kullu ma lam yakun fi ahdin nabi fahuwa bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, fal mauludin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun, fal maulud lin nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'alaha wa 'amilaha dakhalan nar. Siapa orang yang mengerjakan maulid sementara maulid ini adalah bid'ah, maka dia masuk neraka. Kata orang Wahabi. Benar tidak nih Wahabi? Apa yang dijadikan dalil, apa yang dijadikan dasar oleh orang Wahabi sehingga dia mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah, bahwa maulid adalah sesat, bahwa siapa yang mengerjakannya akan masuk neraka? Hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk neraka.
Jere Wahabi. Kita orang ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Memahami kullu bid'atin dolalah. Tidak sepicik orang Wahabi, saudara. Kullu itu, kullu dalam Al-Quran maknanya bukan hanya semua, tapi ada makna sebagian. Allah berfirman, wa tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Wa tudammiru kulla syai'in, angin-angin itu menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka kemudian hancur kecuali hanya rumah-rumah mereka. Dikatakan kulla syai'in, semuanya hancur. Ternyata ada mustasnayat, ternyata ada exception di sana. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumahnya tidak hancur. Berarti kulla syai'in itu kullanya bukan bermakna semua, tapi bermakna sebagian. Satu dalil Wahabi bahwa kullu itu hanya bermakna semua salah dan ditolak oleh Al-Quran sendiri. Yang kedua, lafaz kullu apabila diidhofatkan seperti kullu bid'atin, itu biasanya membuang sifat. Kullu bid'atin dolalah, takdirnya adalah kullu bid'atin madmumatin dolalatun. Setiap bid'ah yang jelek adalah sesat. Kalau bid'ah tidak jelek, maka dia tidak sesat, saudara. Dari mana Kiai dapat itu bahwa setiap lafaz kullu yang diidhofatkan kepada nakirah biasanya dia membuang daripada sifat? Dari Al-Quran sendiri yang berbicara. Kata Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudu kulla safinatin ghasbah. Lafaz kulla safinatin kata ulama ditafsiri ay kulla safinatin sahihatin ghasbah. Bukan hanya kulla safinatin, tetapi di situ membuang sifat. Apa sifatnya? Sahihatin. Dari mana Kiai mendapatkan sifat yang dibuang dari lafaz sabinah? Dari qiraat Ibnu Abbas. Qiraat Ibnu Abbas mengatakan wa kana amamahum, bukan wara'ahum, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla sabinatin sahihatin khasbah. Itu adalah dalil yang kedua dari ahli sunnah wal jamaah, di mana kata ahli sunnah wal jamaah kullu bid'atin dolalah. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'ahnya itu membuang daripada sifat. Sifatnya adalah kullu bid'atin madmumatin dolalah. Setiap bid'ah yang tercela adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap bid'ah yang tercela dia masuk neraka. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu yang berdiri, yang lagi pelanga-pelongo, kapan ini hujan selesai? Hujan selesai pun kelasannya itu sudah basah. Lebih baik sekalian basah ibu-ibu, nanti pahalanya lebih besar dan anyep, enak lagi adem. Alhamdulillah.